Sampurasun. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Bujangga Manik, ya, si petualang dari kerajaan Sunda kuno yang mengabadikan perjalanan keliling Jawa dan Bali, gitu ya. Di abad ke-13 kita mengenal sosok Marco Polo yang merupakan sosok traveler asal Venesia, gitu. Marco Polo ini menjelajah berbagai benua termasuk Asia dan Indonesia. Dia berkeliling dengan tujuan utamanya berdagang, gitu ya. Selain Marco Polo, ada juga Raja Cheng Ho, gitu ya. Dia berasal dari Asia. Ia turut menjelajah ke banyak negara, gitu ya, dan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa untuk menjalankan misi diplomatik, gitu ya. Ternyata di Indonesia pun ada, gitu ya, sosok petualang yang bernama Bujangga Manik, ya, yang berasal dari kerajaan Pakuan Pajajaran Bogor. Bujangga Manik ini yang bernama asli Prabu Jaya Pakuan. Sosok ini memang dikenal sebagai penjelajah yang ulung, gitu ya. Dikatakan demikian karena dirinya mampu mendokumentasikan berbagai hal yang ada di Pulau Jawa dan Bali, gitu ya, dengan detail dan rinci. Naskahnya pun menjadi rujukan, gitu ya, bagi berbagai peneliti sampai akademisi, ya. Hal ini menunjang ilmu pengetahuan sejarah dan sosial budaya di Indonesia ini. Awal mulanya Bujangga Manik melakukan perjalanan adalah sebagai bagian dari misi suci sebagai resi, gitu ya. Diperkirakan Bujangga Manik ini melakukan perjalanan tersebut sekitar abad ke-13 atau 14 Masehi, gitu ya. Bujangga Manik ini dikenal sebagai sosok yang patuh terhadap ajaran yang ia anut, gitu ya, sehingga ia akan menjalankan perintah apapun sesuai tuntunan yang ada, termasuk untuk berkeliling Pulau Jawa dan Bali sekalipun. Menurut penelitian asal Belanda, gitu ya, di dalam naskah Bujangga Manik yang tersimpan di Oxford University, gitu ya, sejak 1627, Bujangga Manik ini mulai mencatat apa saja yang dilihat sejak keluar dari gerbang kerajaan Pajajaran, seperti Pakancilan, gitu ya, Tanjur Nyang Halang, Engkih Sungai Ciliwung, sampai ke Sungai Citarum dan Sungai Cipamali. Selanjutnya Bujangga Manik terus berpetualang sampai ke wilayah Jawa Barat yang lainnya dan menuliskannya di naskah Daun Palem yang sudah disiapkannya dari awal. Dalam naskah itu disebutkan ia melakukan perjalanan sebanyak 2 kali sampai ke timur Pulau Jawa. Dalam perjalanan pertamanya, gitu ya, dia biasa melakukan pencatatan saat tengah beristirahat. Jadi saat istirahat, dia mulai mencatat hal-hal apa saja yang dia lihat dan dia ingat. Biasanya Bujangga Manik akan mencari tempat tertentu untuk duduk, gitu ya, dan beristirahat dan mengistirahatkan tubuhnya. Lalu mulai merinci apa saja yang sudah ditemui selama perjalanan tersebut, gitu ya. Salah satu tempat yang disebut Bujangga Manik dalam naskahnya adalah Gunung Gede Pangrango, gitu ya, yang merupakan dataran paling tinggi di wilayah Tatar Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dari sana dia kembali melakukan perjalanan ke arah timur dan menyeberangi Sungai Pemali, atau yang saat ini merupakan Kali Brebes, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, gitu ya. Di tanah yang bernama Pamalang atau saat ini Kabupaten Pemalang, gitu ya, itu dirinya mencatat bahwa daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Majapahit dan Demak. Banyak desa-desa yang menjalankan adat kebudayaan dari dua kerajaan yang merupakan pusat pemerintahan mereka, gitu. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, gitu ya, Bujangga Manik ini tiba-tiba rindu dengan sosok ibu. Ini yang membuatnya memutuskan untuk kembali ke Pakuan Pajajaran untuk pulang. Untuk memangkas waktu, gitu ya, Bujangga Manik ini kemudian menggunakan kapal laut dari Malaka di wilayah perairan yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit dan Demak ini. Di sana dia juga mencatat hal-hal yang belum pernah ditemui sebelumnya, gitu ya, yakni pesta oleh para awak kapal dan beragam orang-orangnya. Di kapal itu disebutkan bahwa sebelum keberangkatan, gitu ya, para awak kapal ini menabuh sejumlah alat musik dan bernyanyi dengan sangat keras, gitu ya. Bujangga Manik pun mendeskripsikan, gitu ya, kapal yang saat itu terbuat dari bambu, gitu ya, rotan dan kayu laka dengan juru kemudi yang berasal dari India. Di sela-sela pesta, gitu ya, mereka juga membunyikan bedil yang kemudian ditulis dengan rinci oleh Bujangga Manik yang saat itu merasa senang karena ini, gitu ya. Karena hal ini merupakan hal yang baru ia temui saat ini, gitu ya. Setelah kembali sampai kerajaan Pakuan Pajajaran, gitu ya,
Ia kemudian memohon izin untuk melakukan perjalanan yang kedua kalinya sebagai orang suci. Dalam perjalanan ini, Pujangga Manik melakukan perjalanan yang lebih jauh hingga ke Pulau Bali. Pujangga Manik ini mengatakan jika perjalanan keduanya ini merupakan perjalanan panjang gitu ya. Ia menyebut akan mencari tempat untuk peristirahatannya yang terakhir di dunia gitu ya. Perjalanan kemudian dilanjutkan gitu ya, mulai dari Jawa Barat lalu lanjut ke pesisir utara Jawa Tengah, seperti Medang Kamulan, Gunung Karungrungan, atau yang saat ini disebut sebagai daerah Ungaran. Dan lanjut melintasi Sungai Bengawan Solo hingga ke Gunung Penanggungan di Kabupaten Mojokerto, Pegunungan Tengger, Plambangan sampai ke Bali. Setelahnya ia kembali ke wilayah barat dan melewati Pananjungan lalu ke Gunung Patuha dan ke wilayah Parahyangan. Sampai akhir hayatnya ia menyelesaikan naskah tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan gitu ya, kenapa gitu ya naskah Pujangga Manik ini bisa sampai ke Inggris gitu kan ya? Karena tidak ada yang tahu persis gitu ya, mengapa naskah bisa sampai ke Oxford di Inggris. Namun menurut peneliti budaya Sunda Atep Kurnia ya, naskah tersebut bisa sampai ke Inggris saat penjelajah Eropa Richard James mengikuti ekspedisi pelayaran ke Indonesia akhir abad ke-16. Ketika itu Richard James yang dipimpin Sir James Lancaster gitu ya, menerima naskah ini saat mendarat di Banten tahun 1601. Nah, setelahnya naskah dibawa ke Inggris dan diserahkan kepada kakaknya Andrew Jones dan diarsipkan di perpustakaan Bodleian gitu ya. Setelah tersimpan selama 340 tahun gitu ya, barulah naskah ini diteliti di tahun 1968 oleh sejarawan Eropa. Mungkin itu saja ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampurasun.